memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari dari awal saudara angkat pujian ini, katakan, bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Ini kerinduan kami, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu Tuhan, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari jadikan pujian ini sebagai doa pagi hari ini, saudara. Bawaku ke gunung kudusmu, di tempat kediamanmu, yes Lord. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan. Kami mau dekat Tuhan, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, yes Jesus. Dan kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Sebab itu Tuhan, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagi. Mari sambil angkat tangan katakan, sebab itu ku memujimu. Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Bapak Ibu sendiri dengan segenap hati katakan, sebab itu ku memujimu. Ya Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagiku. Mari sembah saudara.
Mari pagi ini sembah Dia. Mari ambil momen sejenak saudara di PPW service hari ini. Mari berikan syukur sembah hanya bagi Dia. Dia sanggup pulihkan, Dia sanggup sembuhkan, sebab Dia Allah yang berkuasa. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku. Yes, Jesus. Mari jemaat Pondok Indah katakan Yesus, Yesus. Kami mau senangkan Kau Tuhan. Mari yang wanita, yang pria berdoa. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan, yes Lord, mari yang pria dengan segenap hati, yang wanita berdoa. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Musik lembut. Yesus, ku sembah Kau, Di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Kami mau senangkan Kau Tuhan. Kami mau senangkan Kau sepanjang umur hidup kami. Kami mau senangkan Kau Bapa dengan hidup kami, dengan penyembahan kami. Kami mau senangkan Kau dengan bisnis kami Tuhan, dengan pelayanan kami, dengan pekerjaan kami. Kami mau senangkan Kau. Bahkan ketika kami ibu rumah tangga, kami mau senangkan Kau Tuhan. Mari mau senangkan Tuhan, angkat tangan. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau,
Tuhan. Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini keinginan kami. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk Kami percaya itu juga keinginan-Mu Tuhan. Seumur hidup kami menyembah Engkau, bukan yang lain. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah, diagungkan, ditinggikan, dan dipermuliakan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Sungguh kami rasakan Kau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu. Mampukan kami menangkap pesan firman-Mu. Dan sekaligus dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kita siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Hari ini saya mau berbicara tentang dahsyatnya dampak doa, pujian, penyembahan dalam kesesakan. Sekali lagi, hari ini, pagi ini saya mau bicara tentang dahsyatnya dampak doa, pujian, penyembahan dalam kesesakan. Doa, pujian, penyembahan seperti apa yang harus kita naikkan ketika kita dalam kesesakan? Sebab biasanya kalau dalam kesesakan itu cenderung kalau kita berdoa itu seperti Hana sedang berdoa. Betul? Tahu Hana ya? Yang melahirkan Samuel. Hana ini orang yang dimadu, seorang istri yang dimadu.
dalam kesesakannya, kesedihannya, karena selalu diledek oleh madunya yang punya anak sementara dia enggak. Dia dikenal sebagai perempuan mandul. Dia pergi ke Silo. Dia berdoa di sana. Sambil berdoa, dia sambil menangis sampai enggak keluar suaranya. Sampai si Imam Eli melihat sepertinya ini orang mabuk atau apa. Soalnya kadang-kala kita seperti itu betul, dalam kesesakan kita berdoa sambil menangis. Itu sah-sah saja. Tapi sebetulnya itu enggak pas. Kalau kita berdoa sambil menangis karena kesalahan kita, karena dosa-dosa kita dapat hukuman, mungkin di penjara dan lain sebagainya, sah-sah saja kita berdoa sambil menangis. Supaya dapat belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Itu sah saja. Tapi Hana apa salahnya? Gak ada. Tapi hari ini saya mau ajak kita belajar doa yang benar. Bagaimana kita berdoa dengan benar, sekalipun dalam kesesakan, sehingga doa kita itu menghasilkan dampak yang besar. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang-orang di sekeliling kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ini berbicara tentang perikopnya kepala penjara ya, Filipi. Dimulai dari ayat yang ke-19, dikatakan demikian. Kisah Rasul 16 ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilempar ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Udah di tengah-tengah penjara, kakinya dipasung dalam pasungan yang paling kuat, yang gak mungkin bisa lepas lagi. Dibelenggu lagi. Apa yang terjadi? Mereka nggak ada salahnya. Mereka sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka sedang melepaskan orang yang kerasukan roh sihir. Tapi pemilik, penguasa, wanita yang punya kemampuan sihir itu dilepaskan sihirnya, pemiliknya marah. Gitu ya. Majikannya marah karena kehilangan pemasukan. Dan mereka, Paulus dan Silas, dipersalahkan dan dimasukkan dalam penjara dengan pesan khusus lagi. Lantas apakah mereka, apa mereka mungkin menyanyi, betapa malang nasibku gitu. Tidak. Mereka tidak seperti itu. Ayat 25 berang begini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Bukan mereka teriak, Tuhan tolong, kenapa begini, enggak adil, kami sedang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami disiksa, dipenjara, didera, dicambukin, dipasung, dibelenggu. Enggak, saudara. Mereka berdoa dengan suara yang nyaring, menyanyi dengan suara yang nyaring, puji-pujian kepada Allah dinaikkan dengan suara yang nyaring. Walah, HP ku nyaring juga.
Sorry. Perhatikan nih. Tetapi kira-kira tengah malam loh. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian pada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bukan berkeluh kesah. Mereka berdoa, menyanyi, memuji-muji Tuhan. Orang dalam penjara itu mendengarnya. Kenapa? Dia di tengah-tengah. Center pusat. Jadi orang di sekelilingnya pasti mendengar waktu mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Ayat 26 bilang begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu mereka semua. Jadi bukan cuman Paulus dan Silas yang belenggu yang terlepas, pintu penjara terbuka, tapi semuanya. Saudara, kebayang nggak sih? Bagaimana suasana penjara saat itu? Saudara, ketika kita sedang dalam penjara sakit penyakit mungkin, kita dalam penjara kesusahan ekonomi, penjara apa lagi? Perusahaan yang goyang, penjara apa lagi? Pokoknya segala sesuatu yang mengikat kita, yang menghambat kita, terobos. Lewat apa? Doa, pujian, penyembahan dengan suara nyaring kepada Tuhan. Bukan sambil menangis. Enggak. Hilangkan menangis itu. Itu dulu boleh pemahaman yang lama. Tapi pemahaman sekarang enggak begitu. Kita belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka memuji, menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring. Semua tawanan mendengar. Ketika mereka sedang berdoa dan memuji, menyembah. Seperti itu, tiba-tiba goyang tempat itu, terjadi gempa bumi yang hebat. Pintu penjara terbuka, belenggu-belenggu putus semuanya. Pasungan terlepas. Mujizat terjadi. Akibatnya apa? Ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Ini dampak yang luar biasa. Dia kepala penjara, dia harus menjaga supaya orang ditawan di sana tak seorang pun bisa melarikan diri. Tapi kenyataannya, ketakutannya muncul. Ini semua pintu penjara terbuka. Wah, ini pasti tawanan lari semua. Kalau udah lari semua, dia harus tanggung jawab. Daripada dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya, dia mau bunuh diri. Tapi apa yang terjadi? Ayat 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Dahsyatnya, saudara perhatikan baik. Semua tawanan itu penjahat semuanya. Tak satu pun yang melarikan diri. Kepikir nggak? Tak satu pun melarikan diri. Apakah Paulus dan Silas yang menahan mereka? Tidak. Tapi kedahsyatan Tuhan yang hadir di penjara itu, yang membuat pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggu lepas semuanya. Tapi mereka diam di sana, terpaku. Wow. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Ayat 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kenapa demikian? Kok dia nggak lari yang lain ya? Lari ke Paulus dan Silas. Kenapa? Karena Paulus dan Silas yang berseru, kami semua masih di sini. Pemegang otoritas berkata, kami semua masih di sini. Kepala penjara yang pegang otoritas seharusnya yang mau bunuh diri itu tersungkur di depan Paulus dan Silas.
Saudara, pernah kepikir nggak hal itu? Bayangkan. Ke-30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kepala penjara diperintahkan untuk memenjarakan Paulus dan Silas di tempat yang paling tengah, yang paling kokoh tahanannya, dipasung, dibelenggu dengan belenggu yang sangat kuat. Sekarang, iya, kepala penjara mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. 33. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Sekitar juga ia dan keluarganya memberi diri. Saudara dengar baik. Pernah kepikir enggak? Ketika dalam kesesakan kita berdoa sambil menangis seperti Hana. Ya, itu kasus khusus. Karena dia hina, Tuhan mau menghibur dia, lahirlah Samuel. Itu perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, firman Tuhan bilang apa? Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa. Ucap syukur dalam segala hal. Karena itu dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus Tuhan bagimu. Ingat, kita ini hidup dalam perjanjian baru. Apapun yang terjadi. Apakah kita bisa katakan sambil bernyanyi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik, tapi sambil mewek. Nggak pas kan? Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, nggak cocok lagu itu dengan sikap waktu bernyanyi, naikkan pujian itu. Nggak cocok. Saya dengar ini baik-baik. Hari ini Tuhan mau ngajar kita bagaimana cara doa yang benar itu. Supaya dampaknya itu luar biasa. Ya, kalau kita di penjara karena dosa kita, karena pelanggaran kita, kejahatan kita, itu wajar. Di penjara kita berdoa sambil menangis, Tuhan kenapa begini aku jadi. Daud pun seperti itu. Ketika dia ada tekanan yang besar karena kesalahannya, dia mengambil Batsyeba jadi istrinya. Uria suaminya dibunuh, ditegur Nathan. Kita bisa baca tuh. Dengan remuk hati dia berdoa sambil menangis di hadapan Tuhan. Bisa baca Mazmur 51. Itu karena dosanya. Tapi ini tidak. Peristiwa yang Tuhan izinkan karena Tuhan punya maksud tertentu. Karena kita punya Tuhan bukan Tuhan yang iseng. Dia tahu yang pasti lakukannya. Dia mau pakai saudara dan saya sebagai alat di tangannya bagi hormat kemuliaan namanya. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Yang saat ini kita belum ngerti, tapi nanti saatnya kita akan mengerti. Sebab itu apapun yang terjadi, ketika kesesakan menimpa kita, mari datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Jangan menangis. Saudara, saya dapatkan kebenaran firman Tuhan ini hari Minggu kemarin.
sepulang dari gereja, kemarin di gereja saya bagikan pengertian tentang Yesaya 48 kan, ayat 18. Kalau memperhatikan aja, damai sejahteranya itu udah kayak apa kan? Kebahagiaannya seperti apa? Bagaimana kalau melakukannya? Sambil tepuk meja saya. Nah pulang ke rumah Tuhan bicara tentang ayat ini. Minggu sore saya baca ayat ini. Saya bilang, nah nanti hari Minggu saya akan bagikan ini. Bukan di PPW deh. Di PPW Night saya nggak akan bagi. Tapi hari Minggu saya akan bagikan. Karena pas waktunya. Saya dengar. Itu yang Tuhan minta pada kita. Jadi mulai hari ini, ketika kita dalam kesesakan, jangan mewek di hadapan Tuhan. Karena itu kurang pas dengan kebenaran firman ini. Tapi mari kita belajar. Bisa, pasti bisa. Kita sadari kita punya penolong yang selalu akan menolong kita, membawa kita, memampukan kita untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Firman Tuhan bilang begitu. Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Dampaknya kepala penjara dan keluarga besarnya ikut Tuhan. Bayangkan itu. Pada jam itu juga, enggak besoknya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan basuh bilu mereka, seperti itu juga, dan ia memberi keluarganya, ia dan keluarganya memberi diri. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan, boleh, enggak dilarang kok. Jadi, perhatikan hal ini baik-baik. Ya. Jangan kita berduka cita berkepanjangan. Awalnya sih bolehlah. Siapa nggak sedih sih kalau ada dalam tekanan yang besar? Saya juga ngalamin kok. Tapi kebenaran firman Tuhan ini yang baru saya dapatkan minggu kemarin, minggu sore, membuat saya tersentak. Hei, udah sering ini dibaca, udah sering. Tapi baru dapat pewahyuan itu minggu sore kemarin. Kenapa? Saya sampai bilang, kenapa nggak dari dulu ya? Selama ini saya salah doanya. Belasan tahun berdoa, bahkan mungkin puluhan tahun, nggak dijawab-jawab. Tapi hari ini, segala sesuatu ada waktunya. Rencana Tuhan itu selalu indah. Nyanyi dulu deh lagu ini, Pak Richard. Indah rencanamu. C. Boleh bantu saya di sini? Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Musik saya naikkan pujian ini. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini baik-baik. Mari kita rubah paradigma kita. Ketika Tuhan sedang mengajar kita, sama seperti waktu kita sedang masuk ujian di sekolah, sejak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Ketika ada ujian kita nangis nggak? Pencobaan, tantangan itu ujian. Malah kita mempersiapkan diri sedemikian rupa kan, supaya ketika ujian itu datang kita bisa melewatinya. Kita nggak tahu. Kalau ujian di sekolahan kita tahu, guru kasih tahu kapan ujiannya. Tapi dalam ikut Tuhan, kita nggak tahu ujian itu kapan datangnya. Sebab itu kita harus belajar terus mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Ketika ujian datang, kita bisa melewatinya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Tanpa kesalahan ditangkap, difitnah, didera, masuk penjara. Tapi karena mereka sudah melewati itu semua, mereka mempersiapkan diri dan belajar terus dalam mengiringi Yesus. Mereka dengan mudah dapat melewatinya, bahkan dapat bonus. Alkitab cuma mencatat kepala penjara dan keluarganya, tapi saya percaya seisi penjara itu pun menjadi gentar dan takut kepada Tuhan. Walaupun Alkitab tidak mencatatnya, tapi saya percaya itu terjadi. Buktinya mereka gak lari keluar. Kenapa? Karena ada kegentaran akan Tuhan. Dan Pak Paulus dan Silas yang ada di sana memuji menyembah Tuhan dengan suara yang nyaring. Mari kita bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita berikan pelayanan kepada Tuhan.
Bapa, terima kasih untuk pesan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan mengubahkan pola pikir kami, tindakan kami dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang membuat seharusnya kami terpuruk. Tapi Engkau mengajar kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Engkau guru agung yang luar biasa. Terima kasih untuk pesan firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin salah dalam berdoa, sehingga doa tidak dijawab-jawab. Tapi hari ini Kau ajar kami. Kami bersyukur dan terima kasih. Kita bersyukur dan terima kasih, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Kristus. Haleluya. Kita akan memberi ya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Semua sudah siap dengan amplop persembahannya? Yuk, kalau sudah siap, kita bangkit berdiri, kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Baik di rumah-rumah, Bapak Ibu Saudara, atau dimanapun Anda melihat tayangan ibadah ini, di layar monitor Anda, atau gadget Anda, atau laptop Anda, tertera nomor rekening gereja, Anda boleh berikan persembahan di sana. Yuk. Bapak, terima kasih kami diberi kesempatan memberi. Kami tahu, kami dapat memberi karena Engkau terlebih dahulu memberikan berkat-Mu atas kami. Bapak, terimalah persembahan kami ini yang kami berikan dengan ucapan syukur dan terima kasih atas apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini, baik itu bentuk persembahan umum, pembangunan, diakonia, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan Natal, apapun namanya. Aku berdoa, terimalah persembahan kami ini Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi, balaskan 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang mulai keluar dalam takut akan Engkau Tuhan, semata-mata bagi pelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita masuk dalam kotak persembahan di depan. Yang di kantong warna merah itu buat perayaan Natal ya. Saudara, kalender sudah dicetak, mungkin 2 minggu lagi selesai. Nanti akan dibagikan pas perayaan Natal ya. Perayaan Natal kita tuh tanggal 28 Desember. Jadi khusus 28 Desember, tapi tanggal 25-nya kita ada ibadah di tempat ini. Ibadah firman Tuhan disampaikan oleh Gembala Sidang kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Di perayaannya tanggal 28-nya, hari Minggu keempat. Mari kita akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dalam keajaibannya,
Pulanglah dan terimalah berkat anugerah dan sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Di dalam cerita kasih sempurna yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku firman yang benar. Kita percaya sini harapan dan mau menikmati kekuatan doa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.